Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wala hawla wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat dakwah BBS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore di hari Sabtu ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelancaran di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan di 1447 Hijriah. Sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di BBS, bincang-bincang santai Ramadan bersama Adi Maliki Prabu Mulih dan Dewan Dakwah Kota Prabu Mulih. Baik, di depan teman-teman sahabat dakwah sudah hadir di tengah kita, di depan layar telepon atau handphone sahabat sekalian, yaitu narasumber pada sore hari ini yang juga sudah dikenal oleh kalangan masyarakat Kota Prabu Mulih, yaitu Al-Ustadz Dr. Handes Muhammad Juartono CL. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Gimana kabar Ustadz Aziz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, insya Allah nanti 1 jam ke depan, kurang lebih beliau akan memberikan sebuah ilmu, nasihat untuk kita bersama, yang mana judulnya adalah 3 pesan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Sahabat-sahabat dakwah mungkin penasaran dengan 3 pesan apa sih yang nanti disampaikan oleh narsum kita pada sore hari ini. Baik, sebelum masuk ke Ustaz mungkin sahabat-sahabat dakwah juga mesti tahu bahwasanya beliau adalah selain dari Ustadz atau dai Kota Prabu Mulih, beliau juga adalah Direktur Adi Maliki Kota Prabu Mulih, dan juga ketua dari bidang pendidikan dan dakwah di Kota Prabu Mulih. Insya Allah bincang-bincang kali ini sangat menarik, karena 3 pesan dari Imam Hasan Al-Basri apa yang nanti beliau sampaikan, sehingga menjadi pengetahuan, wawasan bagi kita semua dan sahabat-sahabat dakwah sekalian. Baik, tanpa memperpanjang dari host mungkin langsung saja bincang-bincang ini kita serahkan kepada Al-Ustadz Muhammad Juartono CL. Terima kasih Ustadz Abdul Aziz Munir. Kalau tadi dia memperkenalkan kami, beliau ini juga Ustadz Aziz ini adalah Ketua LTQ, Dewan Dakwah Kota Prabu Mulih. Jadi seperti yang disampaikan di awal, Dewan Dakwah itu ada beberapa lembaga pendidikan, ada ADI, ada PPTQ, ada LTQ dan RQ. Jadi Bapak Ibu hadirin sahabat dakwah yang ingin masukkan mendidik putra-putrinya, silakan bergabung dengan Dewan Dakwah Kota Prabu Mulih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang saya hormati dan kami banggakan dan kami cintai para pendengar sahabat dakwah Adi Maliki Prabu Mulih, yang semoga di hari yang kesekian di bulan Ramadan ini tetap istiqomah, amin, melaksanakan puasa dengan baik, dengan ikhlas, dengan iman, dan semoga
iman dan keikhlasan itu melahirkan sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allahumma Rabbal amin. Alamin. Sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita juga senantiasa bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan juga kita semua. Kita semua, semoga kita semua nantinya di akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini penting, Ustaz ya. Karena kalau mengandalkan kata para ulama itu, kalau mengandalkan ibadah kita, rasanya tak pantas kita dapat surga Allah. Ya. Agak kurang Makanya, besar. iya, makanya kata siapa? Seorang penyair itu yang Abu Nawas siapa? Nazaruddin ya. Ya Allah, dosa-dosaku seperti pasir di pantai. Ya. Aku tak pantas masuk ke surgamu, tapi aku takut juga masuk ke nerakamu. Ya, karena kalau mengandalkan ibadah kita kecil ya. Ya, kecil sekali kemungkinan. Mungkin kita sebelum masuk ke pembahasan ini mungkin pernah dengar sebuah cerita Abid ibadah yang dimasuk surga, kemudian ditanya oleh malaikat atas perintah Allah, wahai Abid, mengapa engkau masuk surga? Dijawab oleh sang Abid itu, saya masuk surga karena apa? Karena ibadah saya. Itu kan? Dan singkat cerita, ditanya berapa kali jawabnya sama, istiqomah dia ya, dengan jawaban dia ya. Tapi apa kata Allah? Engkau masuk surga karena ridhoku. Masuk karena surgaku, masih kekal. Akhirnya Allah timbang sebelah matanya dengan seluruh amal-amalnya. Ternyata apa? Lebih berat sebelah matanya. Nah, maka kita berharap ya, seperti dalam surat Al-Bayyinah itu ya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho, kita ridho. Nah, mudah-mudahan ya puasa kita ini menjadikan sebuah wasilah bagi kita untuk mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kami mengambil judul 3 pesan dari Imam Hasan Al-Basri ini? Karena sepertinya menarik. Ya, sepertinya menarik. Kalau kita membahas masalah sekitar puasa, rasanya dari hari pertama sudah dibahas semua. Dari awalan Ustadz Aziz sampai hari keberapa, semuanya nyinggung-nyinggung semua. Ya. Nah, yang menarik juga yang kemarin ya, ya Ustadz Mufid ya, dakwah dengan jari. Ya. Jadi ya dakwah itu memang tidak mesti harus dengan lisan ya. Ya, karena tidak semua orang kan bisa mempunyai public speaking yang baik, menyampaikan yang baik. Tapi mungkin ada orang yang punya ide gagasan, tapi dia tidak mampu menyampaikan dengan lisannya, tapi dia bisa menyampaikan dengan tulisan. Ada yang dua-duanya, kayak Mufid, Ustaz Mufid dua-duanya itu. Ya, dua-duanya dia punya kan, ya luar biasa ya, subhanallah ya. Ya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan terus kesempatan untuk berkarya, dan insya Allah ya dengan karya-karyanya itu bisa mencerahkan umat. Nah, begitu juga Ustadz dengan Imam Hasan Al-Basri ini. Beliau ini kan termasuk generasi tabi'in ya. Tabi'in ini kan orang yang hidup di zaman sahabat. Dan dia berguru langsung dengan para sahabat, sehingga banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan oleh Imam Hasan Al-Basri ini dari para sahabat itu. Nah, beliau lahir di Madinah. Beliau lahir di Madinah, tapi wafatnya di Basra, Irak. Karena dulu memang para ulama itu jarang yang meninggal di tempat kelahiran. Iya. Jadi kebanyakan para ulama itu setelah punya bekal ilmu ya yang luar biasa, mereka jebar. Bukan di satu tempat ya. Sama seperti Ustadz Aziz kan. Sama seperti yang di depan kamera kita kan. Ustadz Aziz datang dari Batu Mat,
ke Prabu Muli, nah, berdakwah di sini, ya, mengembangkan LTQ. Nah, seperti itu juga dulu ulama-ulama dulu. Ya. Nah, artinya apa? Dalam berdakwah itu tidak ada batas teritorial, Ya. tidak ada batas apa? Batas wilayah. Ya. Apapun itu, dan di atas bumi Allah kita akan menyampaikan kepada Allah itu. Ya. Untuk itu, ya, terima kasih Ustadz Ajis yang sudah ikhlas meninggal batu bata sampai mendapatkan sosok seorang muslimah dari Suluki. Alhamdulillah. Mudah-mudahan betah di Prabu Muli. Iya. Dan mudah-mudahan juga ya kameramen kita nanti insya Allah tinggal di Prabu Muli. Amin. Nah, 3 pesan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri ini, nah, dan 3 pesan ini sebenarnya merupakan rangkaian doa. Oh iya. Merupakan rangkaian doa yang selalu dibaca oleh beliau. Di samping doa-doa yang lain. Dan 3 pesan, 3 doa inilah yang menjadi tema kita. Tema kita pada sore hari ini, 3 pesan Imam Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Oh ya, beliau ini sebenarnya lengkap ya, paket lengkap. Karena beliau juga seorang ahli fikih, ahli tasawuf, ahli ibadah, lengkap. Jarang-jarang kita menemukan ulama itu yang paket lengkap ya. Ya. Jadi beliau ini sungguh lengkap, dan mungkin pesan yang beliau sampaikan dalam pesan 3 pesan ini mungkin bisa kita jadikan renungan bagi kita ya. Karena Ramadan ini kan sahrut tarbiyah. Ya. Bulan pembinaan, bulan pembelajaran, sehingga nanti setelah 1 bulan Ramadan ini kita semua keluar dari Ramadan, bulan yang kata antum sangat dicintai oleh Allah. Ya. Inilah enaknya Ustadz ya kalau ngisi acara itu di pertengahan. Ya. Bisa nyerap 1, 2, 3, 4, kemudian kita mengulang kembali. Ya. Nah, dan insya Allah saya tetap nyimak ya acara demi acara, walaupun tidak berhadapan langsung dengan kameramannya, tapi saya dengar saja suara-suaranya dan sungguh luar biasa. Nah, jadi itu Imam Hasan Al-Basri. Apa pesan yang pertama? Menarik, ilmu yang bermanfaat. Oh, jadi yang pertama kata Imam Hasan Al-Basri itu, kalau kamu berdoa, mintalah kepada Allah, minta ilmu yang bermanfaat di dunia. Itu. Ini aluka ilman nafi'an. Itu kan? Ya Allah, ya, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi yang kita harapkan itu ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu spesifikasinya banyak. Ya. Karena banyak orang yang punya ilmu banyak, tapi terkadang ilmunya cukup untuk dirinya sendiri. Saya pernah punya pengalaman Ustadz ya, ketika saya main-main ke jalur, waktu taraweh, ada orang bertanya, Bapak dari mana? Saya bilang dari Palembang. Oh, dari Palembang. Kok sepi masjidnya Pak? Gitu. Ya, kegiatan juga sepi di sini Pak. Gitu. Padahal di sini banyak yang lulusan pesantren besar. Ya, pesantren besar itu kan bisa kita tebak. Ada Tebu Ireng, Lirboyo, Gontor, dan sebagainya itu. Disebutlah salah satu pondok pesantren. Di sini banyak itu Ustadz ini Pak, yang lulusan pesantren besar itu. Tapi sayang, habis waktu mereka itu cuman untuk bertani. Padahal kata Bapak itu, kalau mereka mau meluangkan waktu sedikit saja untuk menyebarakkan syiar dakwah di situ, insya Allah ya bakal bagus perkembangannya di situ. Padahal ilmunya banyak. Padahal ilmunya lebih dari pondok. Iya. Kayak kalau dari pondok itu kan insya Allah lah ya. Apalagi itu pesantren besar. Pesantren besar. Ya, pesantren yang kecil-kecil saja kadang itu. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat. Nah, pertanyaannya, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana? Itu kan? Ya. Nah, ilmu yang bermanfaat itu kan ilmu yang membuat seseorang bisa melakukan sebuah pekerjaan dengan baik. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Itu bukan banyak dikitnya. Jadi perlu diingat ya para pendengar sahabat
Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa membuat kita melakukan sesuatu pekerjaan itu dengan baik. Ya. Misal seorang petani, Betul. dia belajar ilmu petani kan, Ya. bagaimana cara menanam padi yang bagus, bagaimana ngatur perairannya, bagaimana memberikan pupuk, bagaimana membersihkan sekitar tanaman itu. Kan itu ada ilmunya semua. Ya. Bahkan pemupukan itu kan ada batasannya, ada sekian bulan harus dipupuk, seperti itu, Ustaz. Nah, begitu itu kalau petani tahu ilmunya, ilmunya itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Seorang dokter, Ya. nah, ketika dia tahu, oh ternyata kalau untuk mengatasi seperti ini Ada obatnya. cara penanggulangannya. Nah, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Betul. Ustadz kan perlu belajar. Ya. Tidak ada kan yang namanya ustadz itu langsung lahir dari perut ibunya, rahim ibunya, sekian berkembang tanpa segala macam, kemudian lahir jadi seorang sosok dai. Butuh belajar kan? Betul, belajar. Ya. Kalau kita baca sejarah kan dari zaman sahabat. Betul. Ya kalau zaman sahabat kan gurunya langsung baginda Rasul ya. Ya begitu turun. Nah, ulama-ulama juga kan sama seperti itu. Bahkan tokoh ulama besar di Indonesia pun kan bergurunya kan ada gurunya. Ya. Dari Nahdlatul Ulama, Hasyim Asy'ari. Ada Muhammadiyah, ada Muhammad Darwis atau yang lebih terkenal nanti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berguru kan dengan orang-orang, dengan ulama, artinya belajar. Ya sama seperti yang lain. Nah, untuk apa Ustadz itu belajar? Yang pertama, biar dia ilmu-ilmu agama itu. Sehingga yang dia sampaikan itu betul-betul ya ilmu yang bersumberkan kepada Allah, ilmu yang bersumberkan kepada hadis-hadis Rasulullah. Walaupun nanti bisa jadi ada pengembangan-pengembangan ya. Itu. Nah, begitu juga kan seorang ustadz, seorang dai harus belajar juga sirah nabawiyah, Ustadz. Ya. Kalau menurut saya ya sangat merugi kalau ustadz atau para dai itu tidak belajar sirah nabawiyah. Kenapa? Dengan belajar sirah nabawiyah itulah kita bisa melihat, mempelajari ya cara metode dakwah Rasulullah. Nah, kalau tidak mempelajari kita tidak tahu. Ya, kita tahu kan kalau dakwah Rasulullah itu begitu bijak ya. Ya. Bersandar dalam surat apa? Surat An-Nahl ya. An-Nahl 125 ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Sampaikan dengan baik. Nah, dari mana kita tahu? Belajar. Bagaimana bijaksananya Rasul ketika dia menyampaikan dakwanya. Nah, sekarang kan enggak. Ya, kadang-kadang menyampaikan itu cuma ngambil satu potongan hadis, sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Apa hadisnya tuh? Baru ini walau ayat. Itu ada Ustaz ya? Ya. Sampaikanlah walaupun Satu ayat. dengan satu ayat. Benar dah ini? Benar. Benar. Benar kan? Nah, ini kan menyuruh kita agar kita berdakwah sebenarnya kan? Nah, cuma tidak cukup seperti itu kan? Ya. Dalam tanda kutip Butuh penjelasan. butuh penjelasan yang belakangnya. Kalau saya melihat itu koma. Ya. Penjelasannya yang bagaimana? An-Nahl tadi, Ud'u dan seterusnya tadi. Nah, boleh bagus menyampaikan satu ayat. Nah, cuma lihat dulu. Ya, lihat dulu siapa mad'u kita. Betul. Ya. Terus bagaimana cara kita menyampaikan? Nah, Rasulullah kan sudah ngasih suri tauladan yang baik ya. Mungkin Ustaz pernah dengar kan ada seorang pemuda ya. Ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kepengen masuk Islam ya Rasulullah. Pernah kan? Sering diceritakan oleh para ustadz kan? Bijaknya dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Jangan bohong. Cuma satu, jangan bohong. Ya. Padahal Islam itu kalau balik ke hadis arba'in yang nomor 2 yang panjang itu kan, Islam itu apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Nah, ketika orang awam dikasih 5 ini belum apa-apa, mundur dia Ustaz. Mundur pasti. Tapi apa kata Rasulullah dengan orang Arab Badui itu? Jangan bohong. Satu kata.
Itu saja ya Rasulullah. Iya. Jangan bohong engkau dalam semua perbuatanmu. Ulang senang ya. Kan dakwah itu kan menyenangkan. Dakwah itu kan mengajak dengan menyenangkan. Itu yang sering dikupas ya oleh sesepuh kita ya. Kiai Haji Aminuddin Abi ya dalam tulisan-tulisannya. Terima kasih Pak Kiai ya. Dan ikut menyimak di sini ya. Saya sampaikan kalimat-kalimat Kiai. Ya. Dakwah itu menyenangkan. Nah, begitu juga yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan bohong. Nah, tetapi ucapan jangan bohong itu begitu meresap ya. Begitu meresap di pemuda tadi. Jadi ketika dia ingin melakukan sebuah pekerjaan yang bersifat merugikan orang lain, dia ingat, kaget kalau aku ditanya Rasulullah, sudahkah engkau melakukan pekerjaan dengan baik? Dia jawab bohong. Wah, berarti aku urung masuk Islam. Terus akhirnya apa? Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah melakukan seluruh apa yang kau perintahkan. Terus apa lagi? Baru Rasulullah mengajarkan, mengucapkan syahadat dan seterusnya. Ini kan contoh. Nah, kan contoh ya, suri tauladan yang baik. Dan itu ada di Sirah Nabawiyah. Makanya para dai sempat kalah untuk belajar Sirah Nabawiyah itu ya. Karena belajar Sirah Nabawiyah itu akan membuat kita tidak menjadikan kita seperti katak dalam tempurung. Ya. Kadang-kadang kan kita melihat sesuatu dengan sudut pandang kita. Ya, sama seperti yang dibicarakan sering oleh Ustadz Wasito Sutarno, Ketua Dewan Dakwah. Orang buta disuruh megang gajah. Itu kan? Kan sering beliau sampaikan. Ya, Pak Wasito, saya ambil kutipan Pak Wasito juga ya. Bukan nonton ya? Mudah-mudahan Pak Wasito nonton ya. Kalaupun tidak nonton langsung lihat kutipannya nanti ya. Jadi Pak Kiai, Pak Adi Wasito ya. Ustadz Ajis juga 3 sudah saya ambil. Ya, 4 Ustadz Mupid tadi ya. Ya. Itu kan? Persepsinya kan beda-beda. Nah, itulah Islam. Nah, itulah Al-Qur'an yang diturunkan dengan bahasa Arab yang terkadang satu kata itu mengandung lebih dari satu pengertian. Perlu belajar. Ya. Makanya ada yang artinya itu yang qot'i, yang pasti ya. Tapi ada yang zoni ya, ada yang multi tafsir ya. Sama seperti OTW kan? Sahabat dakwah ya. Ya. OTW itu kan multi tafsir, Ustaz. Betul. Ya. Ada yang masih di rumah. Ada yang baru keluar dari rumah. Di mana, Ustaz? OTW. Ada yang sudah sampai OTW. Ya. Itu kan zoni itu, multi tafsir. Nah, itu ilmu yang bermanfaat, Ustaz. Nah, dengan ilmu yang bermanfaat itu kita bisa melakukan aktivitas kita apapun profesi kita dengan baik. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu Ustaz, ilmu yang membuat kita semakin takut dengan Allah. Itu. Misal seorang pedagang dia belajar ilmu tentang tijarah, perdagangan. Oh, ternyata kalau ngurangin timbangan tidak boleh. Tahu dia kan hukumnya ini. Dari mana dia tahu? Dia belajar kan? Kemudian kalau bersumpah palsu, oh barang aku ini bagus, padahal busuk. Ya. Ketika dia tahu, dia akan tinggalkan. Dia apa? Dia takut. Dia takut kepada Allah karena dia yakin dimanapun dia berdagang, walaupun mungkin tidak ada yang melihat dia, mungkin pembeli bisa dia tipu atau yang lain bisa dia kibulin, tapi dia Allah melihatnya. Nah, semakin takut. Nah, begitu kita para ustadz seharusnya ini dengan ilmu yang kita pelajaran itu membuat kita semakin takut dengan Allah. Semakin takut dengan Allah. Jangan sampai jangan sampai yang surat As-Saff itu ada wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Itu ya, surat As-Saff kalau salah ya. Surat yang ke-61 ayat 3 kalau salah. Nah, kemudian ayat yang keempat kan kabura maktan. Kabura maktan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah. Sangat besar murka Allah kalau kita melakukan sesuatu atau kita berkata tetapi kita belum melakukan. Nah,
Tapi perlu dipahami juga Ustadz ya para sahabat dakwah. Bukan dalam artian harus baik betul itu baru nyampaikan, tidak. Tidak. Minimal kan ada usaha. Ada usaha ya memperbaiki diri ya. Kemudian mencoba menyampaikan dengan baik. Nah, kalau nak nunggu baik, kapan baiknya kita? Ya. Kapan baiknya kita? Ya. Makanya perlu belajar terus. Nah, semakin takut dengan Allah. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Sehingga apa? Para ustadz itu mencoba mensinkronisasikan antara perkataan dan perbuatan. Nah, minimal kan ketika kita belajar, kemudian ilmu itu membuat kita takut dengan Allah. Ketika kita menyampaikan, otak kita kan ada reaksi. Ya Allah, aku belum melaksanakan ya Allah. Aku belum melaksanakan ya Allah. Aku janji ya Allah. Nah, itu kan hasil belajar tadi kan. Nah, begitu juga yang lain-lain. Profesi apapun, maka kata Ustadz Mufid kemarin ya dakwah itu ya silakan disampaikan apapun profesi kita. Ya, 2 kali Ustadz Mufid ya saya apapun profesinya. Nah, begitu juga pesan kita kepada adik-adik dari Akademi Dakwah maupun dari Sekolah Tinggi Muhammad Hasyim maupun sekolah-sekolah lembaga dakwah. Dakwah itu bukan hanya berada di atas mimbar. Betul. Ya. Sangat sempit ya kalau dikatakan bahwa dakwah itu cuman berada di atas mimbar menyampaikan ceramah, tausiah, kajian. Ya. Kalau yang namanya dakwah itu cuman sampai di situ saja, kasihan saudara-saudara kita yang gagap. Yang dia tidak bisa menyampaikan. Tapi mungkin bisa menyampaikan dengan cara yang lain. Nah, dakwah itu apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, semuanya seorang dai. Dan dai punya kewajiban menyampaikan risalah Islam itu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu saat yang pertama. Jadi yang pertama ilmu yang bermanfaat. Ya. Tadi klasifikasinya tadi ya, ilmu yang bermanfaat itu satu, membuat kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Karena Islam itu sangat menghargai ya, profesional ya, itkon kalau bahasanya, itkon ya, profesional. Maka kata Rasulullah itu kan, kalau sesuatu pekerjaan tidak diberikan kepada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Ya, kalau bahasa Ustadz Enggal, Lamongan itu the right man, the right place. Ya. Posisikanlah seseorang itu sesuai dengan tempatnya kan. Ya. Walaupun itu bisa belajar, iya bisa belajar kalau orangnya mau belajar. Nah, terkadang kita harus belajar, ya, belajar. Maka disampaikan dengan mahasiswa itu, seorang dai tidak pernah berhenti belajar. Kapan berhenti belajar? Mati. Ya. Mati adalah kunci. Iya. Kunci selesai belajar ya. Iya. Akhir dari belajar. Ya. Jadi ya mudah-mudahan ya sahabat dakwah di bulan Ramadan ini menjadikan betul Ramadan ini sebagai bulan pendidikan. Ya. Bulan perbaikan diri dengan sama-sama belajar. Dan sekarang itu kan belajarnya lebih enak, Ustaz ya. Lebih enak. Ya. Lebih banyak, lebih sarananya banyak. Ya. Beda dengan zaman kami, Ustaz. Ya. Ya. Zaman antum sudah modern. Sejak tahun berapa? Ya, aneh ketahuan tahun 68. Ya. Di zaman itu ya komputer masih langka, handphone ada. Ya. Dulu kan kalau orang sekarang ngetik skripsi pakai komputer, Ustaz ya. Iya. Dulu pakai apa? Mesin. Ya. Lewat jam 10 malam ngetik di apa? Di kosan ya. 11 sudah ribut. Itu kan. Oh, jadilah kata orang sebelah itu. Ayam tuh kalau malam tidur katanya. Ini alam ketok-ketok. Nah, itu yang pertama, Ustaz ya. Jadi Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami kepada ilmu yang bermanfaat. Ya, baik manfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Nah, itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, minta kepada Allah itu rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Ya. Nah, rezeki yang halal. Ini kan doanya bergabung kan? Ya. Warizqan thayyiban. Ya. Nah, kenapa rezeki yang halal? Rasanya kemarin itu ada yang sudah menyampaikan tentang makanan itu. Sudah Ustaz Kisman. Ustaz Enggak ya? Nah, Ustaz Kisman juga makanan. Ya.
Makanya saya perhatikan, saya nyimak. Iya. Ustaz Kisman sudah menyampaikan tentang makanan halal. Kenapa? Makanan yang halal ini berperanan penting bagi perkembangan jiwa. Ya, perkembangan jiwa. Maka ayat Al-Quran itu kan surat At-Tahrim ayat 6 itu kan mengatakan kan, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naron wa kuduhan nas wal hijau. Itu kan, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya itu apa? Batu dan manusia. Dan sahabat kan bertanya, kenapa manusia ya Rasulullah? Manusia yang bagaimana ya Rasulullah? Nah, dijelaskan oleh Rasulullah, manusia yang memasukkan sesuatu yang haram ke dalam aliran tubuhnya. Ya, mudah-mudahan kita dapat rezeki yang baik ya, walaupun sedikit ya. Berkah ya, berkah. Jadi rezeki yang halal. Nah, dan kalau ulama-ulama terdahulu kan luar biasa kan? Bagaimana menjaga kehalalan makanan itu. Banyak versi ya. Versi banyak ceritanya ya. Bagaimana ada seseorang yang berjalan di hutan, dia kelaparan. Kalau ini yang berhubungan dengan Imam Syafi'i kalau salah. Yang bapaknya berjalan, kemudian dia menemukan, karena lapar, menemukan di aliran sungai itu, Ustaz ya, apel ya? Apel kan? Ada kan? Apel, baru dapat satu gigitan, dia ingat. Tidak mungkin apel ini ada dengan sendirinya. Ada tuannya. Kan tauhid ini kan? Kan tauhid sebenarnya ini kan? Sesuatu yang diciptakan pasti ada yang menciptakan. Sesuatu yang tumbuh berhasil pasti ada yang menumbuhkan, yang panen, yang menanamnya. Dia sadar pasti ada orang punyanya. Nah, untuk mendapatkan keikhlasan dari apel yang baru sepotong, baru segigitan. Kalau kita hajar sampai habis. Bijinya. Kalau saya bijinya, syukur-syukur mencari lagi. Mudah-mudahan ada lagi di aliran sungai. Tapi orang itu tidak. Dia telusurin aliran sungai itu, maju ke depan, dan dia dapatkan ya kumpulan pohon-pohon apel, dan ada seorang buah yang berada di situ. Kemudian dia Tuhan, saya secara tidak sengaja memakan apel yang jatuh dari kebun Tuhan, kemudian mengalir di sungai dan saya ambil, saya makan, dan baru dapat gigitan, saya sadar pasti ada yang punya. Minta ikhlaskannya Tuhan. Wah, kata Tuhan ini, kata yang punya kebun ini anak orang hebat ini, yang soleh ini pasti. Sudah terpikir dia, karena dia punya anak gadis bagus ya, punya anak gadis kan. Dia sudah terpikir ini bibit bobot bagus ini, ya. Maka dia menawarkan tidak bisa. Ya. Kan ada dua versi kan. Yang pertama dia harus tebus dengan apa? Memelihara kebun. Ada yang versi yang kedua tuh dia langsung dikawinkan sama anak yang punya kebun. Itu kan anak yang punya kebun. Tapi kata anak yang punya kebun, kata yang bapak yang punya kebun itu, anak saya bisu, buta, tuli, tak bisa berjalan. Ah, gimana Ustaz Enggal, Ustaz Aziz? Tidak melihat perempuannya, ya, ditawarkan perempuan itu kepada kita untuk dinikahi. Kira-kira cak mana kalau zaman sekarang? Mungkin malam, mungkin lebih berat nolak. Dalam hati mungkin apa? Protes. Aku makan apel sebelah cuma dikit, masa nak dinikahkan kamu yang kekurangan itu gal. Tapi demi mengharapkan keikhlasan dari pemilik kebun itu, pemuda tadi oke. Luar biasa kan? Nah, saya baca ini ingat Pak Sugi. Ustaz Sugi. Ustaz Sugi semanganan Ustaz Sugi itu Ustaz Enggal ya. Tahu antum Ustaz Sugi? Ustaz Sugi itu melihat calonnya setelah akad nikah. Masya Allah, luar biasa. Itu hebat kan? Ustaz Sugi ya. Ya. Kita punya kenangan yang berbeda ya. Itu. Dan karena memang nikah itu tidak memerlukan ya hadirnya sosok calon pengantin perempuan, dinikahkanlah. Wali ada saksi nikah. Sah. Sah kan?
Ya. Kabul. Kalau perempuan kan agak ini kan perlu wali nikah kan. Setelah akad nikah disuruh masuk dalam rumah. Assalamualaikum. Dijawablah dari dalam. Waalaikumsalam. Pas dia buka pintu, masuklah wahai suamiku. Bingung pemuda tadi. Katanya bisu kok bisa jawab salam. Katanya buta kan? Kok bisa tahu suaminya? Berarti kuping dengar kan? Berarti mulut, mata, telinga Fungsi. masih bagus berarti kan? Bagus. Bertanya pemuda tadi, wahai istriku, kata bapakmu, engkau tuli, buta, bisu, dan tidak baca berjalan. Tidak bisa berjalan ya. Jadi bukan orang Palembang tidak ngerti dia baca ya. Ya, karena bisa jadi nonton ini dari seluruh Indonesia ya. Mungkin dunia juga. Ya, mudah-mudahan ya. Biar siar dakwah Adi Maliki dan dakwah sampai kemana-mana. Ya. Terima kasih Pak M. Nasir ya. Muhammad Nasir Abu Yarham. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang terbaik di Allah. Dan juga kami dari Adi Maliki Prabu Muli mengucapkan milad milad dakwah Islamiyah Indonesia yang ke-59. Mudah-mudahan mendakwah Indonesia semakin istiqomah, semakin komitmen yang kuat di jalan dakwah. Amin Allahumma amin. Tidak apa-apa kan, nyelip dikit kan. Nah, apa kata Pak sang perempuan tadi? Betul suamiku, yang dimaksud dengan buta itu, ya, saya tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Masya Allah, subhanallah. Di mana ada perempuan itu? Catatan juga untuk sahabat perempuan yang akhwat juga ini perlu dicontoh. Ya. Iya, berarti cari ini ya, cari jodoh untuk putri-putri Bapak Ibu sekalian. Contoh ini, contoh orang ini tadi, kisah ini. Kenapa? Karena orang yang paham agama, Bapak Ibu saudara sahabat dakwah. Kalau orang itu suaminya paham Islam, istrinya paham Islam, maka tidak akan ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Tapi ada juga KDRT dalam versi lain, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau yang KDRT yang pertama kan kekerasan dalam rumah tangga, berbahaya kan? Betul, tapi kalau KDRT versi yang kedua ini kemesraan dalam rumah tangga kan perlu tuh kan? Betul. Ya. Nabi Muhammad mesra enggak Ustaz? Mesra kan? Ya. Bagaimana dia memanggil Aisyah dengan ya Humayyo. Waduh. Kata Pak Ustaz itu, Ustaz, istri saya hitam. Ya anggap saja dia putih. Yang pipinya merah-merah. Saya buta itu katanya tidak pernah melihat sesuatu yang haram. Kemudian saya bisu. Saya tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, yang merugikan orang lain. Telinga saya selalu mendengar yang baik-baik, mendengar taujih, mendengar dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kakiku lumpuh, ini maksudnya apa? Kakiku ini tidak pernah melangkah ke tempat-tempat maksiat. Luar biasa. Maka wajar dari rahim perempuan itu, dari rahim perempuan itu yang dinikahi itu tadi, lahirlah kan imam mazhab yang besar, Imam Syafi'i. Yang menjadi rujukan dari umat Islam di Indonesia. Berarti sungguh besar dampak dari sebuah keberkahan makanan yang halal. Betul Ustaz. Walaupun tadi kisah tadi cuma segigitan, iya. potong. Masya Allah. Ya. Maka ya penting Ustaz ya. Penting juga muhasabah untuk ya kita semua ya teman-teman. Jadi carilah makanan rezeki yang halal. Jadi walaupun sedikit berkah kali ya. Sedikit namun berkah. Ya. Sama seperti ustadz-ustadz yang di Dewan Dakwah ini, insya Allah ya. Ya. Walaupun mungkin apa yang dia dapatkan itu sedikit, tapi insya Allah berkah. Yakinlah ya, kalaupun Allah tidak memberikan banyak kepada kita di dunia, insya Allah ya, di akhirat nanti insya Allah akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Itu rezeki yang halal. Nah, maka sahabat dakwah, para pendengar live streaming Adi Maliki Prabu Muli ini, mari kita ingat doa yang dibacakan di awal tadi. Kalau yang pertama tuh Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Itu kan rezeki yang halal. Nah, rezeki yang halal ini kan
ya pertama cara mendapatkannya kan. Yang kedua cara mengelolanya. Itu kan menentukan halal. Dapat ayam Ustadz Ajis ya. Halal kan? Beli di pasar. Tapi motongnya kerkek. Dipatahkan kayak potongan apa pakai ayam. Ya, zatnya halal. Tapi cara mengelolanya tidak halal kan? Harusnya disembeli dengan pisau yang tajam, dengan kalimat bismillah kan? Seperti itu kan? Nah, ada juga orang berprinsip seperti ini. Ya, cari yang haram saja, yang halal saja susah, maka yang haram pun jadi. Nauzubillah ya, nauzubillah. Maka segala sesuatu itu dapatkanlah dengan cara yang halal, kemudian kelola juga dengan cara yang baik, dan kalaupun memang memungkinkan untuk berbagi, maka berbagilah, terutama di bulan Ramadan ini. Ya. Dan bagi para donatur ya, para muzaki yang ingin ikut berpartisipasi dalam gerakan dakwah melalui Dewan Dakwah, terkhusus melalui Adi Maliki Prabu Muli, LTQ Dewan Dakwah maupun Pondok Pesantren Tahfidzul Quran yang saat ini ingin membuat pagar ya, ingin membuat pagar pintu, ya bisa mendonasikan sebagian zakatnya, zakat malnya, Ustaz ya. Karena biasanya kan orang Indonesia ini hitungan zakat malnya dari Ramadan ke Ramadan. Itu ya. Biasa kita kan seperti itu, dari Ramadan ke Ramadan, ya nisabnya dapat, haulnya hitungannya Ramadan 1446 sampai Ramadan ke 1447. Jadi mungkin bisa Bisa melalui rekening itu Ustaz ya. Ya, ini ada di sini teman-teman, ada rekening BSI ya, di nomor 1059388106. Ya. Bisa juga di apa namanya iklan berjalan di situ ada juga. Ada Ustaz ya? Ada Ustaz. Ya, jadi itu para muzaki ya berpartisipasi untuk Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, untuk mencetak dai-dai yang dai-dai yang insyaallah ya siap bersiar dakwah Islam. Nah, itu yang kedua Ustaz. Yang ketiga Ustaz, kata Imam Hasan Al-Basri, ya, kita minta kepada Allah, ya, minta ibadah kita yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Itu kan rangkaian satu doa yang kita bacakan di awal tadi sebenarnya kan. Doa yang pendek, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Itu kan? Sering kita baca doa itu kan. Minta agar apa? Ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Nah, maka teruslah berbuat kebaikan, lakukan ibadah yang kita bisa lakukan, baik yang wajib maupun yang pertama di khusus bulan Ramadan ini kan banyak. Kalau yang wajibnya kan puasa, sholat gitu ya. Sholat lima waktu pasti itu ya. Puasa kan yang wajibnya kan puasa. Maka ayatnya itu kan kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan puasa. Tapi kan ada tapinya itu kan. Yang di bawahnya ini kan yang akan menyempurnakan. Sholat 5 waktu. Allah tuh sudah tahu, Rasul sudah tahu, tidak mungkin sholat hamba-hamba Rasulullah itu, hamba-hamba Allah itu bakal sempurna. Maka adalah qobliyah. Itu kan? Qobliyah dan ba'diyah, rawatib ya kalau bahasa ininya kan. Nah begitu juga puasa kan? Betul. Maka hadis yang Ustadz bacakan kemarin kan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan keikhlasan mengharapkan ridho dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kan ada pendukung di bawahnya kan, sholat malam. Maka hadis yang kemarin kita juga kan, man qoma man qiyam Ramadan itu ya. Nah, kemudian ada baca Qur'annya, kemudian ada hadis tentang memberi makan orang yang berbuka puasa. Kalau kamu memberi makan orang yang berbuka puasa, maka kamu akan mendapatkan pahala puasa sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi ya amal atau pahala orang yang berpuasa. Nah, ini kan pendukung kan. Nah,
Artinya memang betul-betul Islam itu kalau saya simak, Islam itu betul-betul sudah mempersiapkan bangunan utuh itu dengan lengkap. Betul. Maka Allah mengatakan itu kan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafa. Nah, Islam itu kan tertegaknya kan ada ibadah, ada syariat, ada hukum, dan ada yang lain-lain. Nah, maka hadirin sahabat dakwah, ya, mari jadikan Ramadan ini sebagai pusat kegiatan kita untuk belajar, memperoleh ilmu. Kemudian ingat 3 pesan ini, mungkin saya ulangin. Mari berdoa itu, ya Allah, ya, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ya Allah, berikan kami rezeki yang halal, ya Allah. Walaupun mungkin rezeki yang kau berikan itu sedikit, tapi mengharap, kami berharap berkahnya, ya Allah. Karena kami tidak tahu, kami tidak mau rezeki yang kami cari dengan cara yang haram itu bisa menjerumuskan kami dan keluarga kami, ya Allah. Dan yang ketiga, ya Allah, jadikan ibadah-ibadah yang kami lakukan ini menjadi sesuatu amal ibadah yang diterima oleh-Mu, ya Allah. Nah, doa ini. Ya. Dan doa ini ya perbanyaklah kita di bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini terutama di waktu-waktu tertentu ya. Nah, kan antara menunggu waktu berbuka yang 10-20 menit kan salah satu waktu yang mustajab ya. Jadi para pendengar sahabat dakwah, manfaatkanlah waktu yang sebentar itu untuk berdoa kepada Allah. Mungkin itu Ustaz Adis, Allah alam. Baik, insyaallah barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan uraian tentang 3 pesan apa sih yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Jadi ada 3 poin tadi disampaikan dari pesan dari Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, rezeki yang halal, baik, halal baik. Ya. Kemudian yang ketiga, berdoa agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang singkat tadi, Ustaz. Dan itu bisa dirangkai dengan doa yang tadi. Iya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Ya, betul sekali, Ustaz. Ya. Insyaallah, jadi jangan lupa berdoa dengan doa tersebut, dan juga mungkin bisa pesan ini atau rangkaian doa ini menjadi dijadikan sebagai agenda setiap muslim mungkin saja. Iya. Karena setiap hari kita, kehidupan kita itu kan butuh ilmu. Butuh ilmu. Kemudian juga butuh mencari rezeki. Pasti ya. itu, Ustaz. Dan dalam ibadah apapun, ya, baik sunnah dan wajib, itu juga perlu ibadah kita terima. Mungkin ada yang bertanya. Mungkin nggak sempat di situ ya. Ada nggak pertanyaan? Oh, ada. Kalau ada mungkin nanti di komen. Iya, bisa. Atau sudah paham semua. Mungkin bagaimana agar cara amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adakah indikasinya gitu, amalan ibadah itu diterima? Iya, yang pertama kan menyitir dari hadis Arba'in Imam Nawawi kan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu, seluruh perbuatan kita, aktivitas kita, ibadah kita tergantung daripada dia. Nah, kalau dalam hadis itu kan faman kana hijratuhu wa illallahi wa rasul. Kalau kamu hijrahnya, ya. Kan hijrah itu dikatakan berpindah ya. Karena kan hadis ini kan berkaitan dengan seorang laki-laki kan. Kan asbabun wurudnya kan seorang laki-laki yang mau hijrah ke Madinah tapi ngintip-ngintip dulu Ustaz ya. Idamanku ngikut enggak ya? Karena ada juga kan orang yang beribadah seperti itu kan. Di bulan Ramadan ini si fulana tarawih enggak ya? Apa ya? Oh, si fulana tarawih. Tidak tarawih. Yang ceweknya juga si fulan tarawih enggak ya? Si fulan itu suaranya bagus. Ngimam enggak dia? Ada yang seperti itu. Dilihat jadwalnya. Iya, dilihat jadwal. Sehingga ketika ini datang dia. Itu kan yang hadis ini kan latar belakangnya itu. Jadi ikhlas. Ya. Ikhlas ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ila akhirih. Nah, kemudian yang kedua, mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasul. Ya, walaupun mungkin tidak dicontohkan oleh Rasul, tapi di bawahnya kan. Kata Rasulullah kan, ikutilah sunnahku, ikutilah juga sunnah sahabatku. Berarti yang dilakukan oleh sahabat itu boleh kita ikutin. Tarawih, tarawih itu
Tarawih yang berjamaah itu pola dari siapa? Bin Khattab. Di zaman Rasulullah tarawihnya gimana? Tidak ada seperti itu. Nah, tapi kalau kita perdebatkan panjang nanti ceritanya ya, panjang. Ujungnya ya, itu. Nah, yang ketiga, ya, berdoa tadi. Banyak-banyaklah berdoa, ya, karena Rasulullah mengajarkan banyak berdoa, para ulama banyak-banyak mengajarkan berdoa, Al-Quran pun mengajarkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, pasti aku kabulkan. Nah, kalaupun belum dikabulkan ya pasti Allah punya planning yang lain ya. Punya planning yang lain, rencana yang lain, dan yakinlah hadirin sahabat dakwah, apa yang direncanakan Allah itu lebih baik dari rencana kita. Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, tapi yang baik menurut Allah pasti baik. Cuman kita saja kadang-kadang terlambat memahaminya. Itu aja dulu Ustaz. Allah alam. Baik, insyaallah ya. Habis waktunya Ustaz. Habis. Oh, baik. Jadi pertanyaan tadi ada bagaimana agar amalan kita terima. Sebenarnya 3 tadi. Yang pertama ikhlas ya. Ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala atas amal kebaikan kita, amal ibadah kita. Kemudian yang kedua ittiba atau ittiba wa Rasul, Nabi dan para sahabat ya. Kemudian terus berdoa ya, karena seorang muslim tanpa doa juga patut dipertanyakan keimanannya. Kalau kata itu tuh doa itu senjata kaumnya mukmin ya. Jadi doa adalah senjata bagi kita, bagi umat muslim, agar doa kita sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah habis belum Ustaz? Habis, tapi satu pesan ya. Boleh. Sahabat dakwah. Mungkin closing statement. Closing tambahan. Cuman pesan saya, pertama, tetaplah berbuat kebaikan, walaupun sekecil apapun kebaikan itu, karena kita tidak tahu dari kebaikan mana amal-amal itu akan diterima oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan lembaga pendidikan kita. Jadi para remaja, para pemuda, ya, Adi Maliki Dewan Dakwah Kota Prabu itu menerima angkatan ke-8 dan syarat-syaratnya bisa dibuka di Facebook Adi maupun di Instagram, ataupun nanti bisa kontak ke Ustadz Ajis dan sebagainya. Begitu juga LTQ Ustadz ya. LTQ dan juga pondok pesantren di Pangkul dan juga rumah Quran yang berada di Prabu Jaya. Ya. Mudah-mudahan ya para orang tua akan mengajarkan anaknya dengan sebuah prinsip cinta ilmu, cinta dakwah, dan berakhlakul karimah. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Bila sudah, assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz yang sudah memberikan penjelasan begitu gamblang ya tentang materi ini, dan juga mengajak kepada para sahabat BBS untuk berkontribusi untuk pengkaderan, kemudian lembaga Quran di Dewan Dakwah khususnya. Ya, terima kasih banyak juga kepada para donatur yang sudah yang menyumbangkan kontribusinya untuk kegiatan dakwah khususnya di Dewan Dakwah. Kami ucapkan terkhusus juga Adi ya, dari angkatan pertama sampai angkatan ke-7 Ustaz ya. Iya, termasuk dari angkatan pertama sampai ke-7 ini. Dan alhamdulillah angkatan ke-8 masih terus berlanjut. Semoga terus berlanjut sampai hari kiamat. Amin. Mohon doanya semua para sahabat dakwah sekalian. Baik, closing statement mungkin ada nggak? Tadi sudah. Sudah yang tadi. Sudah. Oke, sudah. Ya. Baik, mungkin ya, ini sebelum acara jangan lupa saksikan terus dan pantau terus BBS bincang-bincang santai. Besok siapa? Untuk besok yaitu Ustadz Wasito Sutarno ya. Wasito ya. Oh, Pak Adi Wasito, Ketua Dewan Dakwah. Dewan Dakwah Kota Prabu. Jangan lupa saksikan terus, itu menjadi bagian tadi ilmu yang bermanfaat, mengambil ilmu yang bermanfaat. Baik hadirin jamaah BBS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya saya selaku host atau pembawa acara BBS pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maafnya apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Bila sabil haq.
Summasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kurang waktunya.